Prisprah. Iya, begini ya. Jadi saya mau mencoba melakukan kilas balik singkat aja ya. 455 hari ini. Jadi pada saat keputusan tanggal 23 Juli 2026 waktu itu tepat 450 hari. Saya hitung sejak 30 April 2025 ketika Pak Joko Widodo itu melaporkan saya dan kawan-kawan. Ya itu 450 hari. Dan hari itu menurut saya penuh berkah ya. Kenapa? Sekali lagi kita melihat bahwa ternyata hukum tidak mati di negara tercinta ini. Hukum betul-betul tegak berdiri. Dan pada 4 kali persidangan yang saya ikuti dari sejak awal pada sidang perdana, itu majelis hakim sudah menyatakan bahwa kami tidak menerima suap, kami bekerja betul-betul sesuai dengan koridor hukum. Dan kemudian pada sidang yang keempat, ketika majelis hakim memberikan keputusan bahwa dakwaan ini batal demi hukum, di akhir dari pembicaraan, di akhir dari keputusan itu, hakim juga menyatakan bahwa seluruh proses persidangan ini bebas dari semua hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum. Ya, jadi sekali lagi saya mau mengunci apa yang terjadi pada peristiwa persidangan saya, bahwa saya atas perbuatan yang dituduhkan itu batal demi hukum. Jadi kemenangan ini adalah sebuah kemenangan yang permanen. Nah, ketika nanti ternyata jaksa itu mengajukan sebuah perkara baru di tanggal 6 Agustus nanti dijadwalkan ada sebuah persidangan, menurut Profesor Gayus Lumbun, saya bebas menentukan. Posisi saya orang free, saya orang bebas, saya sudah bukan lagi terdakwa. Jadi pada saat tanggal 7 November 2025, ketika saya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pelimpahan berkas di tanggal 22 Juni 2026, saya menjadi terdakwa, otomatis tersangka saya udah lepas. Saya berubah menjadi terdakwa. Ketika kemarin tanggal 23 Juli 2026 itu, saya dinyatakan perkara saya itu bebas batal demi hukum, ya terdakwa saya udah hilang. Jadi saya besok datang insya Allah ya 6 Agustus 2026 itu sebagai orang bebas. Dan tentu saja dengan kebebasan itu saya bebas menentukan saya akan duduk di mana. Nah ini menarik kan, menarik. Karena saya tidak punya kewajiban untuk duduk di tengah-tengah itu. Nanti Dokter Tifa akan menyampaikan kepada hakim pernyataan ini. Oh ya tentu saja kan, karena kita harus jelas ini kan. Kalau seandainya didudukan di terdakwa, maka kurang lebih Dokter Tifa akan menyampaikan bahwa saya keberatan. Oh iya, karena saya bukan terdakwa lagi. Ini adalah nomor perkara yang berbeda. Saya menjadi terdakwa pada nomor perkara 301. Nomor perkara 301 itu sudah hilang. Sudah hilang. Ya, berkas sudah dikembalikan. Nah, besok tanggal 6 Agustus 2026 saya akan diundang pada perkara yang baru. Di mana perkara yang baru itu saya bukan lagi terdakwa, bukan lagi tersangka, apapun itu. Ya saya pengunjung aja yang diundang sama pengadilan begitu ya, seperti itu. Jadi itu kita jelas ya, kita clear. Ini kita belajarnya luar biasa gitu. Nah, kemudian berikutnya saya sampaikan bahwa sekali lagi ya, mohon agar jangan kecewa seluruh masyarakat Indonesia bahwa memang sidang ini ya itu menyidangkan laporan polisi atas tuduhan saya melakukan pencemaran nama baik, melakukan fitnah dan melakukan manipulasi, apalagi itu kan gitu ya, pasal 32 35 itu yang benar-benar lemah secara mau diapain juga itu lemah kan begitu ya. Nah, jadi coba bayangkan pada saat laporan polisi itu dibuat tanggal 30 April 2026 itu isinya ada 8 pasal. 2025. Dan 2025 ya, itu isinya ada 8 pasal dan itu tumpuk-tumpuk, artinya tuh pasal berlapis begitu. Tapi setelah 450 hari, setelah 1 tahun lebih ya, itu gugur satu-satu. Gugur satu-satu tinggal 4 pasal aja. Pasal yang sangat lemah. Sehingga ibarat kata tuh gini loh ya. Polda itu diberi tugas untuk mengais-ngais, untuk mencari-cari bukti-bukti bahwa saya betul-betul mencemarkan nama baik, saya melakukan fitnah, saya melakukan manipulasi dan sebagainya dengan terengah-engah, dengan terseok-seok selama 1 tahun, bayangkan. Mana ada sih Polda atau polisi itu harus cari-cari, mengkais-kais bukti-bukti selama 1 tahun lebih, kan jarang sekali atau bahkan mungkin belum pernah ada kan gitu. Nah kemudian setelah itu ibarat kata bahan-bahan seperti itu dipaksakan dimasak oleh Polda, lalu kemudian diberikan kepada kejaksaan.
Nah, diberikan kepada kesaksian ini menarik sekali loh. Karena dikembalikan menurut undang-undang itu 14 hari, lalu 14 hari kemudian dikembalikan lagi ke Polda pada bulan Januari 2026. Tapi apa yang terjadi oleh Polda dikembalikan itu baru bulan Juni 2026. Jadi ibarat kata masakan-masakan ini udah ada yang basi, udah ada yang belatungan, ya, udah tidak bisa lagi dimasak lagi. Jadi bayangkan ya betapa lemahnya surat dakwaan itu. Jaksa ya itu sudah melakukan pekerjaannya secara profesional, berusaha dengan sekuat tenaganya dengan bahan-bahan yang sudah basi ini untuk menyajikan masakan itu ke hakim. Ya terang aja hakim suruh makan masakan yang udah basi, udah belatungan, ya nggak mau kan gitu. Otomatis ya dibuang begitu loh. Jadi analoginya tuh seperti itu. Maka kalau seandainya memang tidak puas jaksanya atau saksi pelapor dan sebagainya, ya silahkan cari lagi bahan lagi dari awal. Kemarin makanan yang basi itu udah dibuang sama hakim. Cari masih segar, cari mulai dari awal gitu ya, seperti itu. Dan aduh alangkah sia-sianya ya, kita semua 280 juta rakyat itu udah tersandera loh selama setahun lebih dan ternyata batal demi hukum. Masa iya kita mengizinkan sebuah proses dimulai lagi sementara bahannya kita sudah tahu kualitas bahannya seperti apa, ya. Saya tambahin sedikit, Mas Aiman. Ya. Jadi supaya jelas ya, supaya detail yang disampaikan Dr. Tifa. Jadi ini memang konspirasi yang jahat sekali, ya. Yang lapor bukan hanya Jokowi waktu itu, ditambah para termul. Tadinya ada 5 termul yang lapor, ada 5. Dan laporannya itu hanya di Polda Metro Jaya. Tapi ada di Polres Jakarta Selatan, ada yang Polres Jakarta Depok dan lain sebagainya. Pasal-pasal yang tadi disebut yang Dr. Tifa 8 itu termasuk diantaranya adalah 160 tadinya. Ada 160. Selain 310, 311. Kemudian ada 27A, ada 28. Kemudian ada juga selundupan pasal itu, pasal ITE 32 dan 35. Nah, seiring dengan pasal-pasal itu menjadi mati dan menjadi belatung tadi, kata Dr. Tifa, 5 termul ini pun gugur 2. Hanya tinggal Maret Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan Lecumanan. Mereka ini, yang mereka ajukan ini Prof, ini pasal-pasalnya tidak dipakai oleh jaksa. Jadi pasal-pasal ini, iya termasuk 160 ke kami nggak ada, 27A nggak ada, 28 juga nggak ada. Jadi artinya mereka ini sudah merugikan negara, sudah menyulitkan polisi untuk membuat itu dan nggak ketemu. Makanya layak mereka itu sekarang ada terus terang. Tadi siang saya ke Pengadilan Jakarta Utara untuk menggugat salah satu dari termul-termul ini. Mereka melakukan tuduhan atau merasakan keterangan palsu di dalam akta. Ya, itu karena apa? Termasuk juga gugatan pidananya. Saya masukkan di Polda Metro Jaya. Sudah dari salah satu dari termul-termul ini. Artinya apa? Ini yang sudah dilakukan selama sekian hari ini, bahkan sekian tahun ya. 455 hari ini saya dan Dr. Tifa, ya kami tinggal 2 karena yang satu sudah jadi pengkhianat, sudah jadi zombie itu ya. Ya itu akhirnya apa? Akhirnya jaksa harus bekerja keras. Dan memang sekarang kalau perkara Dr. Tifa ini kan sudah berubah. Jadi 301 kemudian sudah menang. Ya, kemudian akan direvisi jadi 354. Nah ini kan belum tentu bisa jalan itu 354 tuh enak aja gitu ya. Dan kemudian hal yang sama juga yang terjadi pada saya gitu. Jadi artinya enak aja gugatan saya itu sebenarnya sama dengan Dr. Tifa dakwaannya sudah dimasukkan Prof. Tapi kemudian ditarik lagi mau diganti gugatan yang baru. Lah ini kan itu tentu saja nanti saya tidak akan bocorkan di sini ya gitu. Mas Gafur nanti juga akan sampaikan sebagai kuasa hukum saya. Tapi artinya ini ada yang menarik karena tadinya itu sudah di register, kemudian ditarik lagi, kemudian dimasukkan lagi. Tapi saya ada hal yang lain. Ini mungkin teman-teman perlu tahu. Memang sejak awal sebenarnya Dr. Tifa itu tenang saja. Yang ditarget itu saya kok. Ya, gitu. Tahu dari mana Mas Roy? Apa? Tahu dari mana? Tahulah gitu. Kan yang tersangkanya berdua. Iya. Bahkan ada 5 lagi. Betul. Tapi kan ini memang betul mungkin dugaan dari Mas Ferdinand sahabatku ini mungkin nanti akan benar. Ini akan disalah. Tapi belum tentu untuk saya besok. Putusan selanya. Bukan salah. Dakwaannya pun belum tentu akan salah. Dakwaannya bisa detail banget nanti. Ya. Dan belum tentu putusan salah saya diterima.
Karena memang yang ditarget itu kan seksi itu ya. Jokowi lawan Roy Suryo gitu kan seksi. Ya kan gitu. Jadi satu demi satu, one by one. Wah, tapi saya akan tetap lawan itu dan kita akan bongkar ijazah palsu itu. Itu.